Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga pada zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis anion. Yang pertama, pada golongan A, pada HCO3- yang direaksikan dengan Mg+ menghasilkan MgCO3 plus H2O plus CO2 larut. Namun ketika campuran dipanaskan, maka menghasilkan MgCO3 mengendap H2O plus CO2 larut. Kemudian pada SO4 dan CrO4 yang direaksikan dengan Ba+. SO4 bereaksi dengan Ba+ menghasilkan BaSO4 mengendap. Kemudian CrO4 yang bereaksi dengan Ba2+ menghasilkan BaCrO4 mengendap. Kemudian pada golongan B itu ada H2O2 yang bereaksi dengan kalium iodida dan Kg sehingga menghasilkan I2 plus 2H2O. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anion yang ditambahkan dengan perak nitrat, yaitu pada golongan A terdapat dua anion, yaitu OCN dan SCN. Nah, yang pertama adalah OCN yang ditambahkan dengan perak nitrat atau Ag, menghasilkan endapan AgOCN dengan larutan berwarna putih yang seperti tadi, yaitu perak sianat. AgOCN yang larut dalam larutan amonia dan dalam asam nitrat NCr. Nah, endapan muncul dengan seketika tanpa pembentukan kompleks atau perbedaan dari sianida. Lalu yang kedua adalah SCN yang ditambahkan atau direaksikan dengan Ag atau perak nitrat yang menghasilkan endapan AgSCN yang berwarna perak, yaitu endapan perak tiosianat AgSCN yang putih dan seperti dari susu yang larut dalam amonia tetapi tidak larut dalam asam nitrat NCr. Lalu pada golongan B terdapat S2O8 yang direaksikan dengan 2 Ag ditambah 2 H2O yang menghasilkan endapan Ag2O2 ditambah. Yang ketujuh adalah CH3COO- ditambah dengan Ag+. Terdapat reaksi bolak-balik yang menghasilkan CH3COOAg yang endapannya atau endapan perak asetat berwarna putih kristalin dihasilkan dalam larutan pekat dalam keadaan dingin. Endapan lebih mudah larut dalam air mendidih dan mudah larut dalam larutan amonia encer. Lalu yang kedelapan adalah C6H4OH COO- ditambah Ag+ menghasilkan endapan C6H4OH COOAg. Nah, endapan ini yaitu terdapat endapan kristalin berat, yaitu berak salisilat Ag dari larutan netral. Ia larut dalam air mendidih dan kristal dari larutan setelah didinginkan. Lalu yang ke-9 adalah C6H5COO- ditambah Ag+ menghasilkan C6H5COOAg. Nah, larutan perak nitrat ini menghasilkan endapan putih perak benzoat
dari larutan-larutan netral. Didinginkan, endapannya juga larut dalam amonia encer. Mohon maaf, pada C6H4OH COO- ditambahkan Ag+ yang menghasilkan endapan C6H4OH COO-Ag. Endapan kristalin berat. Nah, perak salsilat ini larut dan netral. Ia larut dalam air mendidih, mengkristal dari larutan setelah didinginkan. Nah, yang ke-10 adalah C2H4COO2 ditambah 2Ag+ menghasilkan endapan C2H4COOAg 2 kali. Nah, endapan ini berwarna putih perak suksinat atau Ag2C4H4O4 dari larutan netral yang mudah larut dalam amonia encer. Lalu yang ke-11 ada ASO3 3- ditambah dengan 3Ag+ menghasilkan endapan Ag3ASO3 yang dimana endapannya berwarna kuning perak arsenit dalam larutan netral. Nah, perbedaan dari arsenat. Lalu yang ke-12 adalah ion ASO. Nah, ASO ini ditambahkan dengan 3Ag+ menghasilkan Ag3ASO4 di mana larutan atau endapan larutan perak nitrat ini menghasilkan endapan merah coklatan. Nah, perak arsenat atau Ag3ASO4 dari larutan netral. Nah, perbedaan dari arsenit dan fosfat yang menghasilkan endapan kuning. Nah, endapan larut dalam asam dan dalam larutan amonia, tapi tak larut dalam asam asetat. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai beberapa ion pada golongan A dan B yang ditambahkan dengan perak nitrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas anion golongan A yang saya reaksikan dengan asam klorida HCl, di mana golongan A ini ada CO32-, SO32-, S2, CN, OCl atau CO32-. Yang pertama saya akan membahas tentang CO32- ditambah 2H+, maka reaksinya yaitu CO2 gas menjadi H2O, di mana asam klorida encer ini terjadi penguraian dengan berbuih karena karbon dioksidanya dilepaskan. Gas ini dapat diidentifikasi dari sifatnya yang mengaruhi air kapur atau air burit. Yang kedua ada SO32- ditambah 2H+ bereaksi menjadi SO2 gas ditambah H2O, di mana asam klorida encer ini terjadi penguraian yang lebih cepat dengan dipanaskan serta di pelepasan belerang oksida. Gas ini dapat diidentifikasi dari bau belerang terbakar yang menyesakkan nafas, dari pewarna hijau yang disebabkan oleh pembentukan ion-ion kromorium yang dihasilkan bila selai kertas yang sering dibasahi dengan larutan kalium kromat yang telah diasamkan dipegang dan di atas mulut tabung uji. Yang berikutnya ada asam klorida encer, ini yaitu S2O3 dan 2-, di mana asam klorida encer ini tak jadi perubahan yang segera dalam keadaan dingin dengan larutan tiosulfat cair. Yang diasam itu segera menjadi keruh karena pemisahan belerang, dan dalam larutan terdapat asam sulfit. Dengan memanaskan larutan, belerang dioksida dilepaskan yang dapat dikenal dari baunya.
dan terjadinya terhadap kertas saring yang dibasahi. Larutan kalium kromat ini telah diasamkan. Belerang tadi mula-mulanya membentuk larutan kolodial yang berangsur-angsur dikoagulasikan oleh asam basa, yang terdapat reaksi-reaksi sampingan juga terjadi menimbulkan asam-asam tionat. Yang keempat ada S2 ditambah 2H+ bereaksi menjadi H2S gas, di mana asam klorida atau asam sulfat encer gas hidrogen sulfida dilepaskan, yang bisa diidentifikasi dari baunya yang khas dan dari menghitamnya kertas saring yang telah dibasahi larutan timbal asetat. Yang berikutnya ada NO2- ditambah H+ menjadi HNO2, di mana asam klorida encer dengan menambahkan asam ini dengan hati-hati kepada suatu nitrit pada keadaan dingin dihasilkan cairan biru pucat yang tak tetap transit karena adanya asam nitrit bebas HNO3 atau anhidratnya N2O3. Dilepaskan uap nitrogen dioksida yang coklat, uap mana sebagian besar terjadi karena senyawa nitrogen oksida hidrogen oksigen dari udara. Hasilnya serupa diperolehlah larutan dalam airnya. Yang berikutnya ada CN- ditambah H+HCN. Asam klorida encer asam cyanida HCN yang berbau seperti amandel pahit dilepaskan dalam keadaan dingin. Uap ini harus dibawi dengan sangat hati-hati. Metode yang lebih memuaskan untuk mengidentifikasi asam cyanida adalah dengan mengubahnya menjadi amonia tisulfat tiosinat dengan membiarkan uap itu berkontak dengan sedikit amonia polsulfida di kertas saring. Lalu kertas bisa ditaruh dengan baik di atas sebuah tabung uji itu cawan di mana zat diolah dengan asam encer ini dengan menambahkan setetes larutan besi 3 klorida dan setetes asam klorida encer ini kepada kertas saring tersebut. Kita memperoleh perwarnaan merah yang khas yang disebabkan oleh kompleks besi tiosonat FeSCN merkuri sianida tidak diuraikan asam encer. Nah, yang seperti saya bilang tadi, CN- ditambah H+ menjadi HCN, berarti dia ini tidak menghasil. Ini diperoleh dari kompleks tiosonat. Yang selanjutnya ada asam klorida larutan encer yang semula-mula berubah menjadi kuning, kemudian timbul pembuihan dan klor yang dilepaskan seperti OCl ditambah H menjadi HOCl. HOCl ditambah H ditambah C menjadi Cl2 Cl2 gas menjadi H2O. Gas ini boleh diidentifikasi dari warnanya yang hijau kekuningan dan baunya yang kertas kalium iodida kanji yang diubahnya menjadi hitam kebiruan. Nah, kemudian ada yang namanya golongan B, di mana golongan B ini saya mereaksikannya juga dengan asam klorida encer. Di sini golongan B dari anion adalah SiO2-3 ditambah 2 SiO2-3 ditambah 2H+ menjadi H2SiO menghasilkan endapan asam metesilikat yang seperti gelatin. Golongan anion B ini saat direaksikan dengan asam klorida encer, dia menghasilkan endapan. Endapnya itu seperti asam metalisilikat yang seperti gelatin. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Pada golongan A, ketika ditambahkan asam sulfat pekat atau H2SO4, terdapat reaksi-reaksi yaitu FeCN 6 kali 4- ditambah 6H2SO4 ditambah 6H2O bereaksi menjadi Fe2+ ditambah 6NH
ditambah 6 CO berupa gas ditambah 6 SO4 2-. Pada senyawa K3FeCN 6 kali ditambah 6H2SO4 ditambah 6H2O bereaksi menjadi 6 CO berupa gas Fe3+ ditambah 3K+ ditambah 6 NH4+ ditambah 6 SO4 2-. Suatu heksanasionaferat 3 padat yang dipanaskan dengan asap ini akan terurai sempurna dengan melepaskan gas karbon monoksida. Pada anion Cl- ditambah H2SO4 bereaksi HCl berupa gas ditambah HSO4-. Klorida itu terurai banyak dalam keadaan dingin. Penguraian adalah sempurna pada pemanasan yang disertai dengan pelepasan hidrogen klorida. Pada reaksi KBr ditambah H2SO4- bereaksi menjadi HBr berupa gas ditambah HSO4- ditambah K+, terbentuk larutan coklat kemerahan. Pada anion 2I- ditambah 2H2SO4 bereaksi menjadi I2 berupa gas ditambah SO4 2- ditambah 2H2O. Dengan iodida padat, iod akan dibebaskan. Pada pemanasan, uap lembayung dilepaskan yang mengubah kertas kanji menjadi biru. Pada anion 4NO2 ditambah 2H2SO4 bereaksi menjadi 4NO2 berupa gas ditambah O2 berupa gas 2SO4 kali 2- ditambah 2H2O. Uap yang coklat kemerahan. Uap nitrogen dioksida yang coklat kemerahan disertai oleh uap asam nitrat yang berbau menusuk dan berasap dalam udara. Akan terbentuk ketika nitrat padat dipanaskan dengan reagensia asam sulfat encer, tak memberi reaksi apa-apa. Pada anion 3KCiO 3 kali ditambah 3H2SO4 bereaksi menjadi 2CiO 2 kali berupa gas ditambah CiO4 ditambah 3SO4 2- ditambah 4H+ ditambah H2O. Semua klorat diuraikannya dengan disertai pembentukan gas klor dioksida. CiO yang kuning kehijauan yang melarut dalam asam sulfat dengan menghasilkan larutan kuning jingga. Pada anion 4KBr3 ditambah 2H2SO4 bereaksi menjadi 2Br2 berupa gas ditambah 5O2 berupa gas ditambah 4K+ ditambah 4SO4 2- ditambah 2H2O. Tambahan 2 mili asam kepada 0,5 gram bromat padat, yaitu brom dan oksigen dilepaskan dalam keadaan dingin. Pada anion IO3 ditambah 6 Fe2+ ditambah 6H+ bereaksi menjadi I ditambah 6 Fe3+ ditambah 3H2O. Tak melakukan aksi apa-apa tanpa adanya zat-zat bereduksi. Mudah merubah iodat menjadi iodida dengan adanya besi 3 sulfat. Pada anion NaCO4 ditambah H2SO4 ditambah H2O bereaksi menjadi HCiO2H2O berupa gas ditambah HSO4 ditambah Na+. Tak terjadi sesuatu kerja yang dapat dilihat dengan garam padat itu dalam keadaan dingin. Dengan pemanasan yang kuat dihasilkan asap putih, yaitu asam perklorat monohidrat. Pada anion Na2B4O2 ditambah H2SO4 ditambah 5H2O bereaksi menjadi 4H3BO3 berupa gas
2Na plus ditambah SO4 2-. Tak terjadi sesuatu kerja yang dapat dilihat dalam keadaan dingin. Meskipun asam orborat HBO dibebaskan, namun ketika dipanaskan, asap putih asam borat dilepaskan. Pada golongan B, dengan tambahan asam sulfat pekat atau H2SO4, pada anion Na2SiF pada anion Na2SiF 6 kali ditambah H2SO4 bereaksi menjadi SiF 4 kali berupa gas ditambah H2F2 berupa gas ditambah 2Na plus ditambah SO4 2-. Silikon tetrafluorida dan hidrogen fluorida dilepaskan pada pemanasan regensia dengan asam padat. Jika reaksi dilangsungkan dalam kapsul atau krus dari platinum atau timbal, gas yang keluar akan mengetsa kaca dan mengeruhkan suatu tetes air. Pada anion 2KMnO4 ditambah H2SO4 bereaksi menjadi Mn2O7 ditambah 2K plus ditambah SO4 2- ditambah H2O. Permangat larut dalam reagensi ini dengan menghasilkan suatu larutan hijau yang mengandung mangan heptoksida. Pada anion HCOONa ditambah H2SO4 bereaksi menjadi CO berupa gas ditambah Na plus ditambah HSO4 ditambah H2O. Karbon monoksida dilepaskan pada pemanasan. Gas ini harus dipijarkan dan diperoleh menyala biru yang khas. Pada anion COOH 2 kali bereaksi menjadi H2O ditambah CO berupa gas ditambah CO2 berupa gas. Karbon monoksida dilepaskan pada pemanasan. Gas ini harus terjadi penguraian suatu oksalat padat dengan disertai pelepasan karbon monoksida dan karbon dioksida. Pada anion H2C4H4O6 bereaksi menjadi CO berupa gas CO ditambah 2 CO2 plus berupa gas ditambah 2C ditambah 3H2O berupa gas. Ketika tantrat padat dipanaskan dengan asam sulfat pekat, tartrat akan terurai menjadi kompleks. Penulisan hampir instan timbul atau disebabkan oleh pemisahan karbon. Pada anion HOOC CH2 kali OHCO2 kali HCH2 kali COOH bereaksi menjadi CO ditambah H2SO4 berupa gas ditambah H2O berupa gas ditambah HOOC CH2 COCH2 kali COOH. Bila suatu nitrat padat dipanaskan dengan asam sulfat pekat, dilepaskan karbon monoksida dan karbon dioksida. Larutan perlahan-lahan akan menjadi gelap warnanya akibat pemisahan karbon. Pada anion 2SO4 2- ditambah H2SO4 bereaksi menjadi 3SO2 berupa gas ditambah S berupa endapan ditambah 2SO4 2- ditambah 2H2O. Endapan kuning pucat. Terjadi pelepasan segera belerang dioksida dan pengendapan belerang yang kuning pucat. Sekian, terima kasih.